Ini pagi yang luar biasa untuk kita semuanya. Saya harap semuanya semangat mendengarkan firman Tuhan. Karena pagi ini kita masih dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Kita menghirup nafas kita di pagi hari ini, kita masih bisa menikmati suasana pagi hari ini. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari satu kisah di dalam Hakim-Hakim. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 5. Lalu nanti disambung lagi ayat 19 sampai 21. Sebenarnya satu perikop ini berkaitan dengan firman Tuhan, tapi untuk mempersingkat waktu saya ambil dari ayat 4 sampai 5 dan ayat 19 sampai 21. Sudah mendapatkannya, Amin? Amin. Nanti saya membacakan ayat 4, teman-teman membacakan ayat 5, begitu juga selanjutnya ayat 19 sampai 21. Ayat 21 nanti kita baca bareng-bareng. Dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Simson dan Delilah. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, coba bunuh dia untuk mengetahui dari mana kekuatannya yang dia besar dan kenapa dia mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menjatuhkan membawa Simson, maka terjadilah dia dari hidupnya sesekali, seperti yang sudah Allah memberikan senang membawa nafas, tetapi tidak dapat terjadi bahwa Tuhan telah membawa dia. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Orang Filistin itu menangkap dia, menjungkir kedua matanya dan membawanya ke gajah. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan wajahnya. Amin. Saya bersyukur di mana pagi hari ini firman Tuhan sangat memberkati saya, dan pastinya bagi kita semua yang ada di sini sangat memberkati. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Weni yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicara tentang kisah Simson, siapa sih di antara kita yang nggak tahu kisah tentang Simson? Ini sungguh sangat familiar kalau kita dengar nama Simson. Simson berdasarkan Alkitab, kisah di dalam Alkitab Simson. Berbicara tentang Simson ini kita mengenalnya sebagai orang yang sangat kuat. Kekuatannya itu melebihi dari orang-orang normal pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat dari cerita ini, sekuat-kuatnya Simson, tetapi dia lemah dalam hal cinta. Jadi sama seperti Simson, kita yang di tempat ini pasti pernah merasakan jatuh cinta, betul? Betul. Jadi dari kisah ini saya mau ambil satu tema yang bertemakan jatuh cinta dapat menghalangi panggilan. Jatuh cinta dapat menghalangi panggilan. Kisah Simson ini sangat cocok sekali bagi kita muda-mudi, bagi kita yang belum menikah juga. Sangat menginspirasi, memberikan kita banyak pelajaran dari kisah Simson ini. Siapa sih di sini yang belum pernah jatuh cinta? Ada yang sudah pernah jatuh cinta belum di sini?
Udah pernah ya, dari mata turun ke hati. Lalu kita lihat dari kisah sebelum-sebelumnya, Simson ini adalah anak perjanjian Allah, anak Nazir ya. Dia ini ibunya adalah seorang mandul, tetapi oleh karena karunia Tuhan diberikan Simson ini ketika ibunya mandul, istri Manoah. Di dalam pasalnya yang ke 13, pasal 13, bisa nanti dibacakan sama teman-teman sendiri dari sana tentang kisah Simson ini. Jadi singkat cerita, Simson ini punya satu perjanjian. Ibunya punya perjanjian dengan Allah bahwasanya dia nggak boleh mencukur rambutnya, sampai panjang pun nggak boleh dicukur kalau si Simson ini lahir, begitu. Terus si Simson ini bertumbuh besar dan mulailah mengenal arti cinta, jatuh cinta kepada lawan jenis, kepada perempuan. Nah, berkali-kali Simson ini bisa dikatakan salah menempatkan hatinya, salah menempatkan perasaannya kepada perempuan. Dia sering jatuh cinta kepada perempuan yang tidak sebangsa dengan dia, atau mungkin kalau zaman sekarang kita kenal tidak seiman dengan dia. Jadi pertama, sebelum kenal sama Delila, dia sudah pernah jatuh cinta kepada perempuan Filistin juga, tetapi akhirnya perempuan itu dan keluarganya mati karena terbakar. Lalu hal itu membuat masalah besar juga di dalam kehidupan Simson. Lalu selanjutnya Simson bermain-main lagi dengan perempuan. Ini perempuan sundal ya. Lalu setelah dari perempuan sundal, lalu kenallah dengan Delila. Ia jatuh cinta kepada Delila, seorang perempuan Filistin juga, tetapi lagi-lagi kepada perempuan yang salah. Ya, mungkin boleh kita katakan kalau di zaman sekarang cewek matre, karena dia nggak tulus mencintai Simson, karena dia hanya untuk menginginkan, hanya lebih peduli dengan harta, dengan uang daripada cintanya si Simson ini. Jadi raja-raja orang Palestina menawarkan kepada perempuan ini supaya mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Simson dengan upah yang diberikan kepada perempuan ini. Jadi dari situ kesimpulannya kita ambil bahwasanya cewek ini adalah cewek matre kalau zaman sekarang ya. Kembali lagi kepada kisah kita sekarang ini, kita lupakan dulu tentang kisahnya si Simson, kita tarik ke kisah kita sekarang ini. Soal cinta. Mungkin ada di sini yang belum pernah pacaran ya, muda-mudi di sini. Tetapi mungkin ada juga yang belum pernah pacaran, tetapi sudah pernah merasakan jatuh cinta. Jadi sekarang kita ada di tempat ini hanya satu, karena panggilan Tuhan. Bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Itu semuanya karena panggilan Tuhan. Tetapi sadarkah kita teman-teman, ketika kita sedang berdiri di dalam panggilan Tuhan, ada saja yang menghalangi untuk kita goyah di dalam panggilan kita. Terkhususnya bagi pemuda-pemudi, itu sering sekali hanya gara-gara jatuh cinta. Bagi kita pemuda-pemudi di sini, karena cintanya begitu menggelora, begitu berapi-api istilahnya ya, berapi-api, dia tidak tahu mengendalikan dirinya. Jadi dia tidak bisa menempatkan mana yang paling utama dalam hidupnya.
mana cinta yang sebenarnya bukan daripada Tuhan. Karena jika bukan daripada Tuhan, pasti panggilan kita itu akan goyah. Tanpa kita sadari, itu adalah menjadi penghalang panggilan kita. Panggilan kita. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan mana yang paling utama, panggilan kita atau cinta, jatuh cinta kepada lawan jenis, Syair lagu berkata, jatuh cinta berjuta rasanya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ada rasa manis, pahit, asam, nano-nano. Jadi kalau dari saya pribadi sih, kalau soal kisah tentang cinta ini agak menyedihkan juga. Jadi curhat nih. Jadi kalau dulu ketika mengalami yang namanya jatuh cinta, saya juga sering salah dalam hal ini karena saya kayaknya belum ahli dalam cinta. Jadi dulu saya jatuh cinta kepada orang yang seiman tapi beda suku. Yang kedua, sesuku tapi beda iman. Nah, yang ketiga lagi ini, sesuku, seiman, mantap, tapi semarga. Ya, agak susah juga. Jadi susah berhasil dalam hal percintaan. Jadi saya juga mau sama-sama belajar juga tentang kisah Simpson ini, ya. Cinta membuat Simpson kehilangan akal sehatnya. Mungkin kalau zaman sekarang kita sering dengar itu cinta itu buta. Cinta itu buta, membutakan mata dan membutakan mata hati kita. Haleluya. Simpson memang kuat, tetapi cinta melemahkannya. Nah, jadi kalau laki-laki di sini kalau merasa memang kuat, tapi hati-hati. Sekalipun kamu kuat, tapi cinta dapat melemahkan. Benar tidak laki-laki? Benar ya. Ada orang kelihatannya kekar, kelihatannya kuat, tapi kalau sudah jatuh cinta jadi bucin. Kalau sering kita dengar ya, jadi bucin. Kita lihat dari covernya, wow keren banget, cool banget. Tapi kalau kita lihat chatnya dengan ceweknya, I love you sarange, aku kangen kami, gitu misalnya ya. Tapi nanti kalau misalnya ini lewat waktunya, tolong lambaikan tangannya ya. Karena saya sering lupa waktu soalnya. Jadi dari kisah Simpson ini kita tarik kisah di asrama. Kisah di asrama. Kita ini ada kaum putri, ada kaum pria. Putri pria, laki-laki perempuan, nah sama aja. Nah, kita sering bertatap muka, sering memandangnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Lalu tumbuhlah benih-benih cinta. Benih-benih cinta. Nah, kalau soal suka-suka ini sebenarnya memang susah untuk dikendalikan, betul? Susah dikendalikan, tetapi memang harus ada pengendalian diri dalam hal suka-suka ini. Awalnya suka, bertambah sayang, bertambah jadi cinta. Ya, jadi bukan sebuah cerita fiktif lagi, malah menjadi cerita nyata. Jika di asrama itu belum waktunya untuk jatuh cinta, tetapi sudah meluap-luapkan perasaannya, tak sadar tidak sadar, itu sudah menjadi penghalang panggilannya di dalam Tuhan. Penghalang panggilan dalam Tuhan. Dia lebih mengutamakan cintanya, lebih mengutamakan perasaannya dibandingkan panggilannya sendiri di tempat ini. Apa sih? Ngapain sih aku di sini? Aku kan di sini untuk panggilan Tuhan. Tetapi ketika aku bertemu dengan si dia, cintaku begitu besar untuk dia. Ya kan? Sering sekali seperti itu. Dan sering sekali akibat itu banyak yang memilih untuk keluar dari asrama, untuk ngekos lah, ujung-ujungnya ngekos juga, walaupun nanti ke orang tua ujung-ujungnya nanti ngekos. Karena kenapa? Ingin bertemu terus, ingin menatapnya terus.
Iya enggak? Iya. Terus enggak hanya di asrama ini, mahasiswa-mahasiswi yang lain yang di luar asrama juga mengalami seperti itu, dan sangat disayangkan. Ini agak vulgar sedikit, dan sangat disayangkan, banyak akibat salah jatuh cinta ini ada yang mengalami hamil di luar nikah, melewati batas kekudusannya karena jatuh cinta tadi, cintanya tadi. Makanya Lamuel, seorang raja di masa ibunya, berkata seperti ini di dalam Amsal 31. Amsal 31, coba kita lihat. Amsal 31 ayat ketiga. Kata nasihat Ibu Lemuel kepada Lemuel di ayat 3. Begini katanya, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Wow, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, ternyata perempuan ini memang kelihatannya lemah ya, tetapi kalau sudah main jurus rayuannya, laki-laki bisa dilemahkan. Makanya laki-laki jangan main-main dengan perempuan ya. Kalau perempuan sudah keluar jurusnya, habis kamu. Awalnya memang mau main-main dengan perempuan, tetapi malah terjebak dalam permainanmu sendiri. Ya, makanya katanya kayak gini, kita dengar dari mata turun ke hati, jadinya dari hati jadi jatuh cinta. Tetapi Amsal bilang apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Begitu juga dengan Simpson, ia jatuh cinta, lalu dia kehilangan akal sehatnya. Jatuh cinta membuat panggilannya hancur, membuat kehidupannya hancur, karena dia lahir sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa Israel. Seharusnya itulah panggilan dia di dalam Tuhan, tetapi panggilan itu terhalang karena dia terlalu lemah dalam hal cinta tadi, Lalu di sini saya mau bahas bagaimana agar panggilan kita tidak terhalang oleh hanya karena cinta, jatuh cinta yang berjuta rasanya. Melalui kisah di dalam Simpson ini, saya mendapatkan satu yang luar biasa. Yang pertama kali saya mendapatkan, dengar baik-baik. Ini penting sekali. Pastikan cintamu lebih besar kepada Tuhan daripada segala yang ada. Ada amin? Amin. Pastikan cintamu dulu kepada Tuhan lebih besar daripada manusia, daripada barang sesuatu apapun, daripada idol lain, atau mungkin punya idola gitu. Pastikan lebih besar dulu cintamu kepada Tuhan dibandingkan segala yang ada. Saya lihat ini dari ayat 15 sampai 17. Coba kita lihat sama-sama. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini. Dari 3 ayat ini, ketika
perempuan itu berkata seperti ini, mana dia cintamu bang sama aku? Masa enggak kau berikan sama aku? Katamu cinta, tetapi kau bohong-bohongi aku, kau permainkannya aku. Nah, istilahnya kayak gitulah. Nah, mana dia cintamu itu? Nah, dari situ ya, dari situ mulailah perempuan ini memakai kata-kata yang manis itu untuk mendesak si Simpson, untuk merengek-rengek kepadanya. Lalu di sini si Simpson katanya udah kayak mau mati rasanya karena terus si cewek ini merengek-rengek sama dia, kayak mau mati rasanya. Kayak seolah-olah kalau kita ya sekarang ini, kalau pasangan kita bilang, mana ya cintamu sama aku dek, masa enggak kau berikan segalanya untukku? Katamu kamu cinta, katanya kamu cinta sama aku, tetapi enggak kau berikannya semuanya untukku. Misalnya seperti itu ya. Lalu si perempuan ini kayak mau mati rasanya, kehilangan cintaku. Udahlah, aku berikanlah semuanya karena aku nggak sanggup kehilangannya. Aku sudah cinta mati samanya. Nah, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi dari 3 ayat ini saya mau ambil, pastikan dulu cinta kita itu lebih besar kepada Tuhan. Jangan kita sampai mengkhianati cinta kita kepada Tuhan hanya gara-gara seorang pria, hanya gara-gara seorang wanita yang kita cintai. Kalau kita sudah bisa, kalau kita punya cinta yang lebih besar kepada Tuhan dibandingkan segala yang ada, maka itulah yang menjadi dasar untuk mengetahui apakah dia pasangan yang dari Tuhan atau tidak. Maka kita harus punya cinta yang besar dulu kepada Tuhan. Maka kita tahu dia pasangan yang ditentukan Tuhan bagiku atau tidak. Karena percaya tidak percaya, pasanganmu dapat menghalangi panggilanmu di dalam hidupmu. Jangankan orang pacaran loh, kita muda-mudi, jangankan orang pacaran, orang yang sudah menikah saja, ketika misalnya si wanita punya panggilan di dalam kehidupannya, tetapi ketika dia salah memilih pasangan itu dapat menghalangi panggilan dia di dalam hidupnya. Misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, kadang ada pelayan, ada jemaat, pelayan atau pengerja, dia melayani di gereja, tetapi dia tidak hidup bersama pria yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk dia, tetapi dia memaksakan kehendaknya sendiri karena cintanya tadi, ya. Maka telepon, di mana ya kamu mah? Di gereja-gereja terus. Ya udah, angkat aja pakaianmu semua, di gereja aja tinggal, gak usah lagi di sini. Terkadang pasangan itu dapat menghalangi, menjadi penghalang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka selagi kita masih muda di sini, selagi kita masih punya kebebasan dalam mencari, dalam memilih pasangan, pastikan dulu cinta kita lebih besar kepada Tuhan dibandingkan kita memulai suatu hubungan kepada lawan jenis kita. Karena ketika kita sudah memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, ketika kita melihat pasangan kita, dia tidak mau, misalnya memang awalnya pasangan kita tuh hidup dalam duniawi banget gitu, terus kita coba untuk arahkan, ya misalnya kita coba arahkan, tetapi tidak menerima, atau mungkin di depan kita sepertinya menerima, tapi di belakang tidak. Beranilah mengambil keputusan untuk menyudahi, untuk mengakhiri. Karena kalau bagi saya sendiri, saya itu lebih baik sakit melupakan daripada sakit mencintai. Iya, lebih baik
tepat waktu saya melupakan pasangan itu. Walaupun mungkin cinta saya sudah besar kepada dia, lebih baik saya melupakan dia sewaktu yang tepat daripada semakin dalam lagi bertahan kepada pasangan itu. Saya mencintai dia, kita punya prinsip, aku sudah cinta kepada dia, aku nggak bisa pisah dengan dia. Tetapi sadarlah, ketika terus kita pertahankan hubungan, kita pertahankan pasangan yang bukan daripada Tuhan, maka bukan kita lagi yang mempengaruhi pasangan itu, tetapi pasangan itu yang akan mempengaruhi kita. Sehingga cinta kita semakin terkikis kepada Tuhan. Ketika kita tahu, misalnya pasangan kita mengajak sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita punya cinta yang besar kepada Tuhan, oh enggak, ini bukan kegiatan yang Tuhan perbolehkan, Tuhan gak suka dengan ini, maka kita pasti bisa menentukan, kita lebih memilih apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang pasangan kita kehendaki. Begitu. Jadi hati-hatilah dalam memilih pasangan. Ketika kita sudah tahu bagaimana karakter pasangan kita itu yang tidak sesuai misalnya dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, maka sudahilah di dalam kasih. Jangan menyudahinya dengan penghakiman ya. Udahlah bang, gak suka aku samamu, kelakuanmu gak benar, gak suka aku sama laki-laki yang begitu. Enggak, tetapi sudahi di dalam kasih ya. Karena jangan hanya gara-gara kita mempertahankan komitmen kita di dalam kehidupan kita, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, dalam hal memilih pasangan, jadi ada juga orang seiman, orang percaya, sama-sama percaya Yesus Kristus, tetapi terkadang kita nggak bisa melihat. Bukan berarti orang yang pasangan yang bukan dikehendaki Tuhan itu bukan berarti hanya beda iman ya, tetapi seiman juga sering terjadi. Bahkan yang sering ikut youth, ibadah pemuda-pemudi, mereka pasangan sering ikut ibadah pemuda-pemudi, belum tentu itu pasangan yang daripada Tuhan. Cara melihatnya bagaimana? Ketika misalnya ya, ketika kita punya masalah dengan pasangan kita, andai kata ada masalah, atau andai kata lagi break, atau mungkin lebih parahnya lagi putus sama pasangan kita itu, kita lihat apakah dia masih tetap ikut ibadah youth, atau hanya gara-gara ada kamu makanya dia ikut ibadah youth. Maka kalau kayak gitu berarti semuanya itu kepalsuan, hanya ingin bermalam minggu denganmu makanya dia ikut ibadah youth. Itu dalam hal memilih pasangan, pastikan cinta kita lebih besar kepada Tuhan daripada kepada pasangan kita. Yang kedua saya mau bagikan yang kedua. Tadi yang satu itu yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang kedua menjadi patokan bagi kita juga. Yang kedua yaitu dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yang kedua, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Kalau sudah tahu salah, gak usah dilanjutkan. Sama dengan seperti Simpson tadi. Langsung di ayat 20 ya, di ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Awalnya 3 kali loh, 3 kali si Simpson ini membohongi perempuan itu. Dia bilang kelemahanku ini.
Kelemahan yang pertama dia jawab di ayat 7. Di ayat 7 katanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun. Ini pertama dia bilang si Simpson, inilah kelemahanku. Ternyata si Simpsonnya bohong. Lalu yang kedua, dia bilang, oh enggak, halanya itu dek, ini yang sebenarnya. Jawabnya kepadanya, jika aku, di ayat 11 ya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu dicoba sama perempuan ini, diikatnya lagi si Simpson ini dengan tali baru. Ternyata dengan gampangnya si Simpson lepas lagi. Ah, bohong lagi ya kau bang, katanya gitu. Bohong lagi ya kau bang. Ini yang kedua si Simpson berbohong ya. Yang ketiga, si Simpson berbohong lagi di ayat 13. Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah kau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengukuhkannya dengan patok. Ini yang ketiga katanya. Ternyata lagi-lagi si Simpsonnya berbohong. Jadi istilahnya kayak gini, kadang tuh laki-laki itu banyak kali bullshitnya. Banyak kali iming-imingnya supaya perempuan itu tetap mempertahankan dia. Gitulah istilahnya laki-laki ini ya. Tapi saya percaya laki-laki di sini enggak ya. Amin. Lalu yang keempat, karena si perempuannya udah pakai rayuan maut untuk menggoda si laki-laki ini. Awalnya laki-lakinya yang mau mempermainkan dia, tetapi laki-lakinya terjerumus sendiri dalam permainannya. Makanya hati-hati laki-laki, walaupun perempuan kayak gitu kalian lihat, jangan main-main sama perempuan ya. Ada kekuatan yang tersembunyi yang tidak kalian ketahui. Lalu diceritakan si Simpson inilah bahwasanya dia nggak bisa, rambutnya nggak bisa dikena pisau cukur. Gak bisa kena pisau cukur. Lalu apa yang di dalam hatinya si Simpson ini? Kenapa dia mengkhianati Tuhan? Kenapa dia berani sekali? Karena dia itu sudah dari awal sudah mencoba-coba, sudah mempermainkan, sudah bermain-main dengan dosa. Lalu yang keempat ini udah lebih fatal. Memang Tuhan itu panjang sabar, tetapi kalau sudah seperti ini, Tuhan juga adil ya. Lalu di ayat yang ke-20 begini katanya, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Jadi dia sepele gitu. Alah, seperti yang sebelum-belumnya itu pasti lepas juga itu. Aku kan kuat gitu. Aku kan kuat, gak bakalan lah. Tetapi karena dia sudah coba-coba dengan dosa, Tuhan di sini dikatakan apa? Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Amen. Meninggalkan dia. Jadi jangan coba-coba ya, awalnya pegangan tangan, lalu sentuh-sentuh dan jama-jama, jangan ya. Nah, lalu udah sampai di situ aja yang dua tadi ya. Intinya di sini adalah memang setelah dicukur rambut Simpson hilanglah kekuatannya, tetapi sesungguhnya letak kekuatannya bukan pada rambutnya, tetapi hanya di dalam Tuhan. Maka dari kisah ini kita belajar setiap manusia memiliki kelemahan. Setiap manusia memiliki kelemahan, tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan kelemahan kita sebagai penyebab kehancuran hidup dan panggilan kita. Justru di dalam kelemahan kita menjadi kuat oleh Tuhan, yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Saya begitu semangat dan semua jemaat juga begitu semangat.